Baiklah, di sini saya bakal share sedikit, tata cara pengelolaan website di Yayasan Xaverius. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau yang menggunakan website lain tuh, kurang lebih hampir sama cara pengelolaannya. Nah, ini merupakan tampilan dashboard utama dari website Yayasan Xaverius Tanjung Karang. Nah, kalau untuk tampilan dashboard-nya itu, untuk sekolah-sekolah itu sama aja seperti ini tampilan dashboard-nya. Nah, yang pertama saya share bakal tata cara untuk ngeposting berita, hasil karya dan lain-lainnya. Nah, kalau kita lihat di website-nya itu, tampilannya bakal seperti ini ya tampilan depannya. Nah, itu ada header, terus ada sedikit penjelasan informasi, profil, informasi berita dan lain-lainnya, ada agenda yayasan, terus ada profil, ada berita-beritanya, informasi dan berita terbarunya, terus ada pastoral sekolah dan lainnya. Nah, ini menyesuaikan dengan yang ada di website, sekolah-sekolah lainnya. Kurang lebih hampir sama seperti ini. Nah, di sini ada namanya post atau berita atau informasi yang kita input dari halaman dashboard. Nah, di sini contohnya adalah bagian si informasi dan berita. Nah, ini termasuk dalam kategori postingan atau post atau konten. Ada lagi yang di bagian atas ada agenda, ini termasuk juga post atau konten. Nah, jadi kalau kita klik misalkan read more, dia bakal ngelempar ke halaman isi beritanya apa. Nah, seperti ini. Ada cover-nya, lalu isi beritanya apa, gitu. Nah, kalau yang contohnya di bawah tadi ada yang namanya informasi dan berita. Nah, ini kalau kita klik read more, nah dia bakal ngalihin ke halaman postingan yang udah dibuat. Ada cover, ada judul, ada isi deskripsi tentang, agendanya apa atau beritanya, seperti itu. Nah, untuk ngebuat ini berada dalam menu dashboard. Nah, ini saya close dulu. Nah, dalam menu dashboard sini, untuk ngebuat postingannya, yaitu ada di bagian menu bar dashboard-nya, di bagian sebelah kiri itu ada namanya post. Nah, kalau kita arahin aja udah muncul sebenarnya ada add new, kategori, sama tags. Nah, tapi kalau kita klik post-nya, itu bakal muncul semua postingan-postingan yang ada. Kita scroll ke bawah, nah ini dia. Ini postingan-postingan yang udah, di-input ke dalam si website-nya, gitu. Nah, untuk menambahkan postingan terbaru, itu kita bisa klik add new di sebelah menu dashboard-nya atau di bagian post bagian atas, itu sama aja. Kita klik add new. Nah, dia bakal dilempar ke halaman, input postingan atau beritanya. Nah, di sini ada add title sebagai penginput judul dari beritanya apa, lalu ada type garis miring to choose a block, ini digunakan untuk mengisi deskripsi dari postingannya apa. Ini dia. Nah, sedangkan untuk di bagian sebelah side kanannya, ini berisi tentang toolsbar atau menu-menu untuk menambahkan beberapa tambahan, seperti ada di bawah, nah ini ada autornya, siapa yang mengisi beritanya, terus ada yang namanya kategori. Nah, kategori ini yang menentukan, si kelompok postingan ini bakal masuk ke dalam kategori apa. Agenda kah, berita, atau informasi, hasil karya, dan lain-lainnya, tergantung sama jenis postingan yang mau kita terbitin nantinya. Setelah itu, eee, poin yang penting selanjutnya adalah untuk memasukkan fitur image. Nah, fitur image ini adalah sebuah gambar yang akan dijadikan sebagai cover judul postingannya, gitu. Kalau tadi kita lihat, saya buka sampel Xaverius. Contohnya kita ambil dari informasi dan berita, nah ini dia, kita klik. Nah, inilah yang dijadikan sebagai set featured image-nya atau sebagai cover dari depannya. Nah, kalau cover ini nggak bakal muncul, nanti jadinya ketika di halaman informasi dan berita ataupun dalam masuk post apapun itu, di sini nggak bakal ada gambarnya. Jadi ini termasuk penting banget untuk memasukkan, cover image di dalam postingannya. Nah, di sini untuk sebagai contoh, title ini adalah judul dari postingannya. Contoh kita buat penyelenggaraan lomba 2023. Nah, sedangkan ini deskripsinya. Lomba ini dilakukan di dan seterusnya. Ini sampel aja. Nah, ketika sudah kita masuk ini si judul dan, deskripsinya, nah jangan lupa kalau si berita post-nya ini ada berupa gambar, kita bisa nambahin yang namanya blok atau image
ataupun galeri, ataupun video ke dalam si postingannya. Nah, kalau tadi ini beritanya cuman ada informasi aja, nah ini berupa teks semua, jadi kita nggak perlu nyisipin apa-apa. Tapi misalkan si postingan deskripsi ini ada gambar dan lainnya, itu bisa kita tambahin blog tools-nya. Nah, misalkan nih, si penyelenggara lomba ini postingannya ada foto-fotonya nih atau galeri. Nah, kita bisa masukin. Contohnya, kita klik dulu di bawahnya. Nah, kita klik di bawah itu bakal ada tanda plus. Ini dia. Namanya add block. Atau kita bisa klik bagian atas sebelah sini itu sama. Namanya toggle block. Nah, kita pakein sini aja. Nah, untuk kita tambahkan add block baru, karena kita pengen nambahin misalkan sebuah galeri foto. Kita klik add block, lalu pilih yang namanya galeri, ini dia. Atau kalau kita pengen kepo nih, ada apa aja sih di block tools-nya, kita bisa klik browse all. Nah, di bagian side sebelah kiri itu bakal muncul beberapa tools yang bisa kita gunakan. Kayak paragraph, heading, list, quote, classic, code, dan lain-lainnya. Nah, karena kita bakal masukin sebuah media gambar atau galeri foto, kita scroll ke bawah, ada namanya media, ini dia menu media, ada yang namanya galeri. Nah, kita tinggal klik aja, klik. Nah, dia bakal masukin section seperti ini. Nah, kalau gambarnya belum ada dalam sebuah websitenya, kita bisa upload gambarnya. Klik upload, kita cari gambarnya. Nah, kita cari gambarnya, pilih, tinggal bisa kita pilih salah satu seperti ini, atau kalau ingin memilih secara keseluruhan atau semuanya bisa di blok seperti ini. Atau misalkan kalau mau dilengkah-lengkah, kita klik dulu sekali, lalu tekan tahan tombol CTRL, lalu pilih image yang selanjutnya. Ini dan ini. Kalau sudah, kita klik open. Seperti itu. Tapi, kalau gambarnya sudah ada dalam sebuah website, atau udah pernah kita upload sebelumnya, kita bisa pilih lewat media library. Kita klik media library-nya, dia bakal ngebuka stok gambar yang udah pernah kita upload sebelumnya. Seperti itu. Nah, contoh nih, oh ternyata kita udah ngupload gambarnya, kita bisa pilih aja nih, 1, 2, 3, 4, terus 5. Nah, karena blok yang tadi kita pilih adalah berupa galeri, makanya kita bisa memilih foto lebih dari satu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah, kita klik create new gallery. Nah, ini kalau mau diisi caption silahkan diisi, kalau enggak juga nggak masalah. Langsung kita klik insert gallery. Nah, secara otomatis si gambar tuh bakal tersusun rapi dalam postingannya seperti ini. Jadi kita nggak perlu nyeting-nyeting lagi. Seperti itu. Karena udah ada si template galerinya ini udah menyusun gambar sedemikian rupa. Seperti itu. Nah, misalkan lagi nih, kalau udah ada galeri fotonya, kita mau nambahin video dari kegiatannya. Itu bisa. Sama, kita scroll ke bawah, klik bagian bawahnya, nanti bakal muncul tanda add block lagi. Kita klik aja. Lalu search, misalkan kita mau nyari video. Nah, kalau udah tahu kata kuncinya, kita tinggal search aja nih. Video. Nah, ini dia. Nah, untuk video, alangkah lebih baiknya kalau saya sarankan itu videonya sudah diupload lewat YouTube terlebih dahulu. Karena apa? Biasanya kalau videonya kita upload dalam si websitenya, itu biasanya bakal mengambil kapasitas yang udah disediakan oleh server. Takutnya malah memperkecil kapasitas nanti penyimpanan di servernya. Nah, sedangkan kalau kita mengupload lewat YouTube, kelebihannya adalah kita nggak terlalu berat dalam loading videonya, tergantung sama koneksi masing-masing. Jadi untuk source datanya udah ada dalam web si YouTube-nya, gitu. Contoh kita ambil dari YouTube, klik. Nah, di sini kita bakal diminta embed URL-nya. Nah, kita bisa cari nih di YouTube nih. Kita search YouTube, terus kita cari videonya, misalkan tadi dari yayasan Saverius Tanjung Karang. Misalkan kita ambil ini sampelnya. Nah, tadi yang diminta adalah embed video. Enter URL to embed video. Nah, embed video ini itu beda dengan copy link biasanya. Nah, di sini cara embednya adalah kita klik share. Ada namanya tulisan embed, diklik. Nah, ini udah dapat embednya. Nah, kita copy dari bagian SRC sampai tulisan tanda petik SRC-nya. Nah, ini dia.
kita blok sampai sini. SRC, nah ini dia. Sampai sini saja. Jadi tanda kutip ketemu tanda kutip. Kalau sudah bisa kita copy. Seperti ini, kita copy. Nih, dari tanda kutip ketemu tanda kutip. Kita copy, terus pindahin ke post tadi. Nah, URL YouTube-nya kita paste. Nah, seperti ini. Ya, jadi yang keambil adalah HTTPS sampai tanda poin terakhir. Nah, kalau sudah, tinggal klik embed aja. Tunggu sebentar, nanti muncul URL-nya seperti ini. Itu biarin aja. Nanti kalau sudah, nah step selanjutnya adalah pada bagian postingannya, ini jangan lupa di-setting kategorinya. Kalau dia nggak di-setting kategorinya, dia nggak bakal muncul nanti di menu postingan websitenya. Apakah dia masuk ke dalam berita atau informasi, dia nggak ada. Jadi misalkan kita masukin itu sebagai berita. Nah, kita checklist yang berita. Kalau sudah, kita scroll ke bawah, jangan lupa masukin si cover gambarnya atau fitur image-nya. Kita klik set featured image. Kita cari gambar yang mau kita jadikan cover-nya. Misalkan ini deh. Udah, klik set featured image. Nah, dia bakal masuk seperti ini. Nah, sebelum kita publish postingannya, diharapkan untuk meng-cross-check kembali apakah teksnya sudah betul, deskripsinya sudah benar, galeri-galeri foto atau tools-tools yang lain udah masuk semua ke dalam postingannya. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa cross-check kembali bagian kategorisnya apakah sudah dipilih dan apakah sudah masuk si cover gambarnya. Seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik publish. Kalau muncul lagi, klik publish lagi. Nah, sudah. Untuk melihat hasilnya, kita bisa klik yang namanya view post. Diklik, dia bakal buka covernya. Nah, ini cover yang udah kita buat tadi. Penyelenggaraan lomba 2003 judulnya. Nah, ini kategori yang muncul, yaitu berita. Terus ada deskripsinya, dan ada galeri fotonya di sini. Nah, seperti itu. Oh, ini YouTube-nya belum masuk nih, belum ke embed. Karena dia masuk YouTube Watch. Nah, coba saya edit sebentar. Saya delete dulu, masukin lagi video. Coba kalau dari video ini, insert from URL, paste. Wah, tidak mau. Video. 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 Coba kalau kita ambil langsung share aja. Share. Kita copy. Start. Nah, oh ya bisa. Oh, ternyata agak sedikit keliru nih untuk yang YouTube. Kita nggak usah ngambil embednya. Ini saya ulangi lagi ya. Nah, untuk yang YouTube, ternyata kita nggak harus ambil embednya, tapi bisa langsung copy dari share-nya langsung aja, ternyata bisa. Kita ulangi adblock, kita ambil dari YouTube, nanti URL-nya silakan ambil dari sumber YouTube-nya. Nah, ini di-share. Nah, ini ternyata bisa langsung diambil aja yang live. URL-nya tinggal di-copy, terus masuk ke postingan tadi, kita paste, kita embed, tunggu sampai dia frame-nya muncul seperti ini. Nah, kalau sudah, kita coba update atau publish lagi. Update. Oke, kalau sudah kita view post, kita lihat postingannya. Oke, judul sudah benar. Sudah, cover sudah, kategori sudah, deskripsi sudah, lalu galeri foto sudah. Nah, di bawahnya ada video kegiatannya. Kalau di play dia udah jalan.
Nah, seperti ini, gitu. Allah Bapa yang Maha Baik di Ini dia. surga, oleh imam-imam. Nah, Atau ini tidakkah merupakan, kalian baca dalam tata cara kitab mengelola Taurat website itu untuk bahwa pada memposting hari berita atau Sabat gambar. Nah, jadi untuk, imam-imam melakukan cara yang lain itu sama, bedanya adalah ketika nanti kita mau posting hal yang lain atau kategori yang lain, itu Bapak Ibu sekalian tinggal, pilih di bagian kategorinya aja, gitu. Jadi dia menyesuaikan. Contoh tadi ya, di bagian post ada namanya kategori, nah ini menyesuaikan dengan yang ada di dalam si websitenya, gitu. Contoh di websitenya ini ada informasi dan berita nih, ketika diklik. Nah, berarti si kategorinya itu pasti ada di informasi atau berita, gitu. Jadi kalau tentang berita, nanti berita yang tadi kita buat itu muncul di sini. Nah, kategorinya berita. Atau di beranda, itu biasanya muncul di bagian informasi dan berita di bawah. Nih, harusnya dia muncul di bagian bawah. Nah, ini dia, penyelenggaraan lomba, muncul. Nah, misalkan kita ganti nih, oh ternyata kita salah milih kategorinya, harusnya kategorinya itu adalah agenda. Nah, berarti untuk postingan yang penyelenggaraan lomba ini harus kita edit. Bisa dari depan, nah kita masuk ke dalam postingannya, lalu pilih edit post. Kita pilih edit post, lalu untuk bagian postnya, kategorinya tinggal kita rubah. Yang tadinya di berita, itu kita unchecklist beritanya, lalu kita pilih misalkan masuk ke dalam agenda. Agenda. Oh, ini dia agenda. Kalau sudah kita checklist agendanya, baru kita update lagi. Update, kalau udah kita klik lihat view postnya, beritanya, nah harusnya kategori di bawah cover itu bakal berubah jadi agenda. Nah, ini dia. Yang tadinya berita, sekarang jadi agenda. Dan begitupun kita cek di beranda, pada agenda yayasan itu bakal muncul. Nah, ini dia, penyelenggaraan lomba. Sesuai dengan kategori yang kita setting gitu. Kalau scroll ke bawah, itu bisa cari agenda, nah nggak ada, dan otomatis untuk yang di informasi dan berita itu nggak muncul kategori agendanya. Karena udah kita pisah antara agenda di atas dan informasi berita itu di bawah. Seperti itu. Nah, jadi sekian untuk yang konten pengelolaan berupa postingan berita. Jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa menghubungi admin dari pengelola website masing-masing. Seperti itu. Terima kasih.